Perdebatan ini dimulai ketika Pak Guru Gembul berdebat dengan Gus Wafi terkait dengan masalah nasab. Bahwa menurut Guru Gembul, nasab itu tidak ilmiah. Ilmu nasab itu tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena tidak empiris. Nah, Pak Guru Gembul memiliki metodologi ilmiah yang tunggal, yakni empiris. Segala sesuatu itu, menurut Guru Gembul, bisa disebut ilmiah manakala sesuatu itu empiris, manakala sesuatu itu bisa dilihat secara indrawi, maka itu ilmiah. Ketika sesuatu itu bisa dibuktikan secara empiris, dibuktikan secara indrawi, maka sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmiah. Tetapi Gus Wafi punya argumen yang lain tentang metodologi ilmiah, bahwa menurut Gus Wafi ilmiah itu tidak melulu harus empiris, tetapi juga ada khobar sodik. Dalam hal ini Gus Wafi ingin membenarkan tentang masalah nasab, bahwa nasab itu ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah yang lain seperti khobar sodik atau kabar yang jujur, kabar yang benar. Bahwa dalam Islam itu metodologi ilmiah itu bukan cuma empiris saja, empiris itu hanya salah satunya. Ada metodologi-metodologi yang lain, ada kriteria-kriteria yang lain bahwa sesuatu itu ilmiah. Nah, kemudian perdebatan ini panjang dengan Gus Wafi ini sampai masuk ke ranah perdebatan akidah, bahwa menurut Guru Gembul juga akidah itu tidak ilmiah. Nah, kemudian statement itulah yang menjadi viral di mana-mana. Bahkan saya juga memberikan tanggapan di Instagram terkait dengan akidah itu ilmiah atau tidak gitu. Karena menurut Guru Gembul akidah itu tidak ilmiah. Cuplikan-cuplikannya itu menyebar kemana-mana sampai banyak dikomentarin oleh para ustadz, banyak dikomentarin oleh para tokoh ulama tentang pernyataan Pak Guru Gembul ini. Bahkan Pak Guru Gembul sendiri katanya tidak menyangka bahwa apa yang diucapkannya itu akan banyak respon dari setiap kalangan. Nah, pernyataan Pak Guru Gembul tentang akidah tidak ilmiah dalam perdebatan dengan Gus Wafi ini, yang kemudian menyebar luas dan banyak tanggapan dari mana-mana, masuk Ustadz Muhammad Nurudin juga memberikan tanggapannya di Instagram dengan tulisan singkat. Bahkan Ustadz Nurudin juga menyebut nama Guru Gembulnya, mention Instagramnya Guru Gembul di dalam postingannya itu di Instagram, bahwa metodologi ilmiah itu bukan cuman empiris saja, tidak hanya empiris saja, tetapi banyak metodologi ilmiah yang lain yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan, yang bisa membuktikan bahwa akidah itu ilmiah. Seiring dengan itu, Pak Guru Gembul juga menyadari bahwa ternyata apa yang diucapkan ini menjadi polemik di masyarakat. Kemudian ia menantang ustadz-ustadz, menantang para akademisi, siapapun itu menurutnya, ayo kita berdebat, ayo kita berdiskusi terkait dengan masalah ini. Apakah benar akidah itu ilmiah? Bagaimana cara mengilmiahkan akidah? Ia ingin tahu. Sebelum mengajak atau menantang ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh yang lain tentang masalah ini, Pak Guru Gembul sudah membuat video terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut, bahwa menurutnya Allah sendiri tidak bisa diilmiahkan. Karena untuk mengilmiahkan sesuatu itu kita harus berangkat dari keraguan, dari sikap skeptis. Bagaimana kita bisa mengilmiahkan Allah menurutnya, bahkan untuk menanyakannya saja kita sudah mentok katanya. Untuk bertanya tentang esensi Allah saja kita dilarang. Beliau mengutip beberapa ulama, yang pandangan para ulama itu mengatakan bahwa untuk bertanya bagaimana saja kita dilarang, atau yang kita kenal dengan kaidah takyif, bahwa untuk mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah melihat, seperti banyak dalam ayat-ayat bahwa Allah itu bisa melihat, Allah itu memiliki tangan. Nah, untuk mengetahui bagaimana tangan Allah itu kita dilarang. Ya, kita sepakat bahwa untuk mempertanyakan hal seperti itu kita dilarang. Tetapi itu menyangkut dengan zat Tuhan, menyangkut dengan zat Allah. Untuk mempertanyakan zat Allah kita memang dilarang oleh para ulama. Tetapi masalahnya yang dilarang itu terkait dengan mempertanyakan esensi, terkait dengan mempertanyakan hakikat, zat. Itulah yang dilarang oleh kalangan para ulama. Bukan masalah eksistensinya. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Allah, bagaimana keberadaan Allah, apakah Allah itu benar-benar ada, itu tidak ada larangan sama sekali. Justru itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kepercayaan kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan bagaimana keberadaannya ini dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara rasional. Dibuktikan secara rasional karena Allah itu tidak berwujud, tidak ada bentuk konkretnya, tidak ada wujud nyatanya, maka alat pembuktiannya itu bukan empiris, tapi rasional. Nah, inilah yang menjadi perdebatan. Teman-teman semuanya, perdebatan ini kita ketahui bersama terjadi di UI. Saya sendiri tidak bisa mengikutinya, saya sudah daftar sebetulnya ketika Khaira menyampaikan bahwa
mereka akan mengakomodir dua tokoh yang berbeda ini, yang berbeda pandangan ini, untuk berdiskusi secara terbuka. Dan kemungkinan besar akan dilaksanakan di kampus. Saya membaca komentar-komentarnya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang meminta untuk dibuka diskusi itu di kampusnya. Misalnya di UIN, banyak komentar-komentar dari para mahasiswa itu, dari para netizen, untuk mengadakan perdebatannya itu di UIN Ciputat. Tetapi berdasarkan keterangan Kaira, bahwa UIN Ciputat itu menolak untuk mengadakan perdebatan ini. Beberapa kampus menolak untuk mengadakan, kemudian terjadilah di UI. Ketika fix untuk diadakan di UI, banyak player-player yang tersebar untuk menginformasikan bahwa perdebatan antara Pak Guru Gembul dengan Ustadz Nurdin ini akan terjadi di UI, di Aula Pusat Studi Jepang UI. Ketika informasi itu muncul, seketika Kaira menginformasikan, saya langsung membuat pendaftaran, karena kata Kaira, perdebatan ini khusus offline, tidak akan disiarkan secara live streaming. Maka yang menginginkan untuk menyimak perdebatan antara Ustadz Muhammad Nurdin dengan Pak Guru Gembul ini, sebaiknya untuk datang secara langsung saja, tetapi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Saya sudah melakukan pendaftaran, tetapi qadarullah pada tanggal 9 hari Rabu itu, saya tidak bisa mengikuti karena demam. Dan Kaira juga tidak menyediakan layanan live streaming untuk disaksikan oleh orang-orang yang tidak bisa mengikuti perdebatan secara langsung. Tetapi bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti secara langsung, nanti akan dibuatkan rekamannya akan diupload katanya di YouTube. Nah, karena saya tidak bisa datang, kemudian saya hanya bisa menunggu hasil rekamannya saja. Sebagaimana dikabarkan oleh Ustadz Muhammad Nurdin, bahwa apa yang menjadi perdebatan dan apa yang diperdebatkan dengan Pak Guru Gembul di Aula Pusat Studi Jepang UI itu akan diupload rekamannya melalui YouTube Kaifa Channel. Nah, seketika video itu diupload, saya langsung menontonnya, apa sebetulnya yang terjadi, apa sebetulnya yang diperdebatkan di situ. Ketika pertama kali saya melihat kondisi perdebatan itu, situasi yang ada di aula tempat perdebatan itu berlangsung, saya agak sedikit kaget gitu ketika melihat Pak Guru Gembul dengan gayanya yang seperti biasa, tidak membawa apa-apa. Ketika melihat mejanya Ustadz Muhammad Nurdin, di depannya ada laptop, kemudian di samping laptopnya ada buku-buku. Pak Guru Gembul tidak membawa apa-apa, cuma membawa handphone saja. Mungkin belum dikeluarkan karena perdebatannya baru dimulai. Nah, kemudian moderator memberikan kesempatan pertama kepada Ustadz Muhammad Nurdin untuk menyampaikan argumentasinya selama 40 menit. Ustadz Muhammad Nurdin menyampaikan bagaimana Allah itu bisa diilmiahkan. Dalam proses penyampaian itu, Ustadz Muhammad Nurdin memang terlihat ingin membantah klaim-klaimnya Pak Guru Gembul di dalam berbagai macam videonya yang tersebar luas tentang ketidakilmiahan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisanya Allah Subhanahu wa taala untuk diilmiahkan. Dengan beberapa argumen seperti argumen rasional, kemudian argumen kemungkinan, kebaruan alam, Ustadz Muhammad Nurdin berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada berdasarkan pengamatan rasional, berdasarkan penalaran rasional, tanpa harus terjebak kepada penalaran empiris. Sehingga kita mengatakan bahwa Allah itu tidaklah ilmiah dikarenakan tidak empiris. Kemudian selesai, waktu diberikan kepada Pak Guru Gembul untuk menyampaikan presentasi. Kemudian saya kaget sekali ketika Pak Guru Gembul mengatakan ia meremehkan perdebatan ini. Kenapa Pak Guru Gembul tidak membawa referensi, tidak mempersiapkan materi, tidak menyiapkan presentasi, bahkan tidak menyiapkan PowerPoint. Ternyata Pak Guru Gembul sendiri yang mengatakan bahwa ia meremehkan perdebatan tersebut. Ya, pada akhirnya Pak Guru Gembul kesusahan sendiri ketika berdebat karena tidak punya referensi yang memadai, sementara Ustadz Nurdin memaparkan segala sesuatu berikut dengan referensinya. Pak Guru Gembul hanya mengatakan menurut saya, menurut pandangan saya, ini versi saya. Ujung-ujungnya Pak Guru Gembul hanya versi-versian saja, tidak memberikan dari mana versinya itu muncul gitu. Kenapa dia bisa mempunyai versi seperti itu? Landasannya itu apa? Nah, itu yang tidak disampaikan oleh Pak Guru Gembul, yang akhirnya argumentasi Pak Guru Gembul sendiri dianggap lemah karena hanya berdasarkan versi saya saja. Jadi seakan-akan Pak Guru Gembul ini ingin tampil sebagai pelatak dasar keilmuan juga, karena tidak membawa referensi, tidak menyampaikan referensi-referensi, tidak membawa buku, tidak menyiapkan materi. Dia muncul, dia berargumentasi berdasarkan hasil olah pikirnya sendiri, berdasarkan hasil penelarannya sendiri.
Sehingga dalam argumentasinya kalau misalnya Ustadz Muhammad Nuruddin itu menyampaikan menurut ulama ini, menurut Grand Syekh Al-Azhar, menurut ulama Syiah, menurut ulama Sunni, Pak Guru Gembul tidak menyebutkan ulama-ulama, Pak Guru Gembul tidak menyebutkan tokoh-tokoh yang dikutip. Adapun mengutip Al-Ghazali dalam kitabnya Munqidh Minadz Dhalal, dan kemudian itu juga dibantah oleh Ustadz Muhammad Nuruddin karena ternyata keliru dalam kutipannya, ya itulah akibatnya ketika kita berdebat tidak mempersiapkan apa-apa. Teman-teman semuanya, para munjadid muslim zaman dulu saja di Indonesia seperti Ahmad Hasan, Ahmad Dahlan, dalam berargumentasi itu selalu menuju kepada para ulama. Mereka disebut sebagai mujadid, sebagai pembaharu di Indonesia ini. Mereka juga tidak mengatakan ini versi saya. Selepel Hasan saja tidak berani untuk mengatakan ini versi saya, ini menurut saya, tetapi selalu memberikan sumber rujukannya, memberikan referensinya. Inilah yang saya maksud berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab itu, bukan mengatakan versi saya gitu. Jadi kalau mengatakan versi saya seakan-akan ya ini ingin menjadi peletak dasar keilmuan, seakan-akan ya itu adalah peletak dasar keilmuan, pencetus teori baru gitu. Nah inilah yang disayangkan dalam perdebatan ilmiah, kenapa tidak membawa referensi yang menjadikan penguat argumentasi. Teman-teman semuanya, pada akhirnya Pak Guru Gembul sendiri mengakui bahwa perdebatan kemarin di UI itu dikuasai oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Karena Ustadz Nuruddin membawa setumpuk referensi yang begitu banyak untuk menguatkan argumentasinya, ia tidak memiliki penguat argumentasi, hanya berdasarkan versi-versian itu. Apa yang terjadi di UI ini, perdebatan antara Ustadz Muhammad Nuruddin dan Pak Guru Gembul ini juga memberikan banyak pelajaran kepada kita semua, kepada para pelajar khususnya dan mahasiswa, bahwa sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan argumentasi atau pendapat-pendapat tentang sesuatu, patutlah kita untuk membaca terlebih dahulu. Membaca referensi-referensi induknya. Apa sebetulnya yang ada di dalam sesuatu itu sebelum kita mengungkapkannya kepada halayak. Kemudian saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mempertemukan ini karena ini sangat penting, kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan perdebatan ini. Bagi banyak orang, perdebatan ini sangat penting walaupun ada beberapa orang yang mengatakan tidak perlulah diadakan, katanya Pak Guru Gembul ini tidak perlu ditangkepin. Tetapi masalahnya sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin, Pak Guru Gembul ini banyak pengikutnya. Khawatirnya pengikutnya ini terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Pak Guru Gembul, dan ini patut diluruskan bahwa tidak seperti itu yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu kebenarannya tidak demikian. Beginilah yang seharusnya gitu. Bahwa akidah itu tidak ilmiah, salah. Akidah itu bisa diilmiahkan, keberadaan Allah itu bisa diilmiahkan dengan metodologi ilmiah yang bukan empiris. Karena empiris bukan satu-satunya metodologi ilmiah. Barat pun mengakui bahwa rasional itu adalah salah satu metodologi ilmiah. Pada akhirnya saya juga respect kepada Pak Guru Gembul yang menyadari dan mengakui, dan yang paling penting adalah para pengikutnya juga harus menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu sudah diakui, pertama sudah diakui, dan ia sudah menyadari akan memperbaiki diri. Nah, para pengikutnya juga selayaknya memperbaiki diri, memperbaiki cara pandangnya, bahwa pandangan akidah tidak ilmiah itu adalah salah. Akidah itu bisa diilmiahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.